Di tanah berkah penuh harapan, tempat iman tumbuh dan berkawan. Kita datang dengan hati tulus, membangun pesantren dengan jiwa yang lurus. Batu demi batu kita letakkan, dengan cinta dan doa yang tak terputuskan. Tangan bersambut, tenaga bersatu, ridha Allah lah yang dituju. Anak-anak belajar ayat suci, menimba ilmu untuk bekal nanti. Di pondok pesantren, mereka ditempa iman, menjadi generasi Qur'ani yang bertahan. Bukan hanya bangunan megah berdiri, tapi ukhuwah yang semakin abadi. Gotong royong menjadi jalan terang, menuju ridha Allah yang takkan hilang. Begitulah gambaran suasana kekompakan ratusan jemaah Majelis Thalabul Ilmi Al-Hanif Lampung pada Minggu 15 Desember 2024. Acara bertajuk Gotong Royong Pengecoran Atap Lantai 3 Pondok Pesantren Al-Hanif Lampung itu bertempat di Jalan Minak Pengantin, Kelurahan Sukarame 2, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Dalam gotong royong, tua muda bersatu, tak kenal waktu. Mereka bersemangat. Sementara ibu-ibu membantu di bagian dapur, bahu-membahu mempersiapkan hidangan. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hanif Lampung, Redi Rinaldi, mengucapkan terima kasih pada seluruh jemaah yang sudah bahu-membahu menyumbangkan hartanya maupun tenaganya hingga terbangunlah gedung yang akan dipakai oleh para santri dalam menimba ilmu agama. Seluruh jamaah Majelis Thalabul Ilmi Al-Hanif hari ini melaksanakan gotong royong pembangunan gedung belajar untuk Pondok Pesantren Al-Hanif Lampung. Ya, walaupun belum semuanya sempat hadir, ada yang sedang ada kegiatan di rumah atau ada tugas, tapi ada perwakilan yang hadir ini kurang lebih sekitar 500 orang ini hari ini. Alhamdulillah bisa kita royong ini pekerjaan yang berat jadi ringan. Ada silaturahminya di sini, ada tanda tawaannya di sini. Alhamdulillah. Gedung kita ini apakah berakhir di lantai 3 ini atau akan lanjut ke lantai 2? Kalau kita mengikuti desain memang cuma 3 lantai ini. Jadi ini terakhir ini adalah atapnya. Jadi 3 lantai ini ada kurang lebih nanti ada 9 ruangan, 6 ruangan, 6 ruang kelas. Insyaallah santri kita. Mungkin pesan-pesannya apa ini untuk para jemaah yang hari ini bergotong royong di belakang kita ini, Ustaz? Ya, untuk saudara-saudaraku semua yang alhamdulillah hari ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di acara kita ini gotong royong bersama, yakinlah kita bahwa ini semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita dikehendaki Allah hadir bergotong royong, meluangkan waktu, menggunakan tenaga yang Allah kasih ke kita untuk beribadah. Ini adalah ibadah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tercatat sebagai amal ibadah dan insya Allah akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga yakin selagi pondok pesantren, selagi masjid ini digunakan oleh kaum muslimin untuk tempat pendidikan, untuk beribadah, maka walaupun nanti kita sudah di alam kubur, insya Allah pahalanya akan tetap mengalir ke kubur kita, insya Allah. Di antara gerombolan jemaah gotong royong terlihat seorang yang memegang tongkat. Meski fisiknya terlihat lemah, namun semangatnya membara. Dia adalah Waluyo. Jemaah Al-Hanif asal Sukamnanti itu mengaku tak ingin berdiam diri melihat saudaranya yang lain bersusah payah, menghantarkan satu demi satu ember berisi adukan semen bercampur batu ke atap gedung lantai 3. Sekarang Kita berangkat tadi sama siapa ke sini, Bang? ini rombongan. Ikut. Iya. Dari jam berapa tadi nyampe itu, Bang? Kira jam 10 tadi. Jam 10. Rencana mau pulang sampai selesai atau gimana ini? Sampai selesai nanti. Sampai kelar. Iya. Artinya di tengah kekurangan kita bersemangat. Iya. Saya lihat dari tadi ikut gotong royong ini. Apa yang jadi motivasi kita?
Motivasi. Ya itu baru seperti itu lah, harus semangat. Apalagi ini kegiatan yang untuk diri kita sendiri, itu khususnya. Iya, artinya ini bagian dari ibadah lah, Ada Bang, ya. bagian dari ibadah, ya, khususnya untuk kita sendiri, fungsi semua itu. Nah, mungkin pesannya apa nih khususnya untuk saudara-saudara lain para jemaah Al-Hanif Lampung, khususnya kalau ada kegiatan gotong royong seperti ini? Ya harus hadirlah kalau bisa itu, karena untuk mengingatkan kita saat belajar. Kalau dihitung untuk rupiahnya kan kita nggak mungkin terbayar oleh ilmu itu. Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Majelis Tholabul Ilmi Al-Hanif Lampung, Haji Suhaimi Yusuf, menyatakan bahwa amat banyak hikmah yang dapat dipetik dari kegiatan gotong royong tersebut. Bahkan keberkahannya akan terus mengalir dari dunia hingga akhirat. Terutama hikmahnya itu adalah ini merupakan forum silaturahmi yang tidak disadari oleh para jemaah ini. Inilah silaturahmi yang paling bagus, akan menjalin daripada persaudaraan kita, ya. Sekaligus dengan adanya gotong royong ini banyak pengalaman, banyak ilmu yang kita dapat, ya, yang tanpa disadari oleh para jemaah ini. Dan hikmah-hikmah lainnya, inilah satu bentuk pengabdian namanya. Selain daripada turut serta kita mendukung daripada kegiatan cita-cita daripada mursyidnya untuk mewujudkan satu majelis yang bisa dikenal oleh masyarakat luas, ya, dengan adanya para jemaah ini melibatkan diri dengan gotong royong ini, inilah menunjukkan sebagai kepatuhan, ketundukan kepatuhannya dengan seorang guru. Ini yang dikatakan rahmat itu, ini yang dikatakan berkah itu, ya. Nah, jadi yang namanya berkah itu jangan kita artikan hanya atas material, jangan. Inilah keberkahan. Acara seperti ini sampai hari kiamat nanti hikmahnya kita dapatkan. Artinya sangat sayang sekali ya maksudnya kalau kita tidak ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Kesempatan seperti ini kan tidak terjadi pada setiap saat. Ini yang sudah yang ketiga kalinya ini, ya. Kalau umpamanya majelis kita, jemaah kita tidak melibatkan dirinya pada kegiatan seperti ini, tentu dia termasuk orang yang sangat rugi. Kenapa saja tindak tanduk kita yang bernapaskan mensyiarkan agama Islam, tentu ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah maka sering saya katakan kita berbuat itu harus dengan ikhlas. Jangan untanya karena dorong sesuatu yang lain kita mengabulkan diri, jangan. Tapi betul-betul itu terbit dari hati nurani. Inilah yang akan membawa keberkahan itu. Dan jangan sekali-kali kita mau mengambil keuntungan secara material, ya, ada hal-hal seperti ini, jangan. Sebab kalau kita ambil secara material, nanti sebatas material itu saja, tapi enggak sampai ke hadirat Tuhan, sampai ke hari kiamat itu enggak. Tapi kalau kita ikhlas, tenaga kita kurangkan ikhlas, mungkin sedikit rezeki kita sumbangkan dengan ikhlas, inilah yang akan sampai hari kiamat akan kita nikmati. Dan itu bukan di hari kiamat nanti, sejak kita masih di dunia ini kita rasakan kenikmatan oleh Allah SWT dari segala lini yang namanya rezeki itu, baik pun untuk dunia kita maupun untuk akhirat kita, dimudahkan oleh Allah SWT. Oleh sebab itulah maka perlu kita fahami tentang ikhlas. Ini yang harus betul-betul kita faham. Sebab kalau tidak kita pahami yang sebenarnya ikhlas itu, maka kita ini masih ada tuntutan dengan manusia, masih ada tuntutan kita, hati kita dengan manusia. Tapi kalau kita paham dengan ikhlas, insya Allah kita nggak nuntut dengan manusia, tapi Allah lah yang maha tahu, ya.
akan istilahnya memberikan sesuatu yang mungkin nilainya lebih apa yang telah kita sumbangkan, baik pun tenaga kita maupun pikiran kita, mungkin sebagian rezeki kita dilebihkan oleh Allah SWT daripada itu semua. Nah, ini yang harus dipahami oleh para jemaah. Ya. Dan ini gedung ini kalau sudah jadi, ini bisa ratusan tahun ini. Jadi berapa generasi yang akan menikmatinya? Dari secara fisiknya aja ini, belum kita bicara masalah secara kerohanian. Ya. Nah, jadi kalau umpamanya sudah terwujud nanti pondok ini, kita syiarkan agama kita lewat pondok ini, baik pun ilmu syar'i maupun ilmu hakikatnya, mau berapa generasi nanti yang akan menikmati semuanya itu. Ya, nah, oleh sebab itu lagi saya tegaskan bagi jemaah kita yang tidak peduli dengan kegiatan diri seperti itu, tentu dia sangat rugi, sangat rugi. Ya, terima kasih Mursyid atas waktunya. Mudah-mudahan ya jadi bahan renungan kita bersama dan tentunya bisa turut ambil bagian dalam kegiatan apapun, wabil khusus di Majelis Thalabul Ilmi Al-Hanif Lampung. Amin. Bisnisnya belum siang ya. Apa siapa aja bisa lah, ada komandan. Bapak-bapak, ayo kita mulai. Ini perjalanan masih sepertiganya. Tidak ada paksaan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan menjadi bagian daripada kita sendiri. Itu